Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin di dalam kesempatan yang mubarakah ini, kesempatan kita diberi oleh Allah salah satu kaidah kemenangan kita di dalam hidup, yaitu kemenangan dengan dzikrullah. Kemenangan dengan kita senantiasa meraih peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita. Dan semoga inilah makanan yang terus-menerus kita dimudahkan oleh Allah dengan kehidupan iman kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah senantiasa memberi manfaat pada orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman punya kehidupan iman yang kuat di zaman-zamannya, di hari-harinya, di dalam ayyamillah, di dalam hari-harinya Allah Azza wa Jalla, yang selalu berada di dalam sunnah, qada dan qadarnya, yang menjadi ujian bagi manusia, yang kemudian dia akan seperti yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan kehidupan orang beriman itu adalah khair, selalu baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Itu tidak pernah ada kecuali lil mu'min, kecuali orang yang beriman. Dengan apa? Kalau kita melihat kembali apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan imannya. Iman sebagaimana yang mempunyai kaidah-kaidah iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian berdampak di dalam kehidupan dia. Idza asabahu as-sarra, idza asabahu ad-darra, asabathu ad-darra. Kalau menimpa pada mereka madarat, kesempitan, musibah, bencana, fasabara, maka mereka punya sikap menahan diri, punya manajemen hidup iman, yaitu sabar, menahan diri, habsun nafsi
menahan diri karena imannya, karena Allah Azza wa Jalla. Dan memahami perbuatan Allah Azza wa Jalla illa liyulidul khair, kecuali untuk Allah bermaksud baik pada orang beriman. Karena masalah takdir yang seperti ini tidak hanya dilihat dari perkara yang nampak. Kalau hanya sekedar dilihat dari perkara yang nampak, bagaimana mungkin orang bisa menahan diri? Tapi jauh dia melihat dari perkara yang tersembunyi. Perkara yang ada hubungannya dengan hikmah-hikmah, maqasid, tujuan-tujuan, faedah-faedah yang Allah Azza wa Jalla sertakan di dalam takdirnya yang tidak baik. Maka akhirnya dia punya kehidupan fasabaro. Dia telah sabar. Dan itu khairan lah. Itulah yang kemudian menjadikan dia khair. Bisa memanage kehidupan yang terjadi yang madarat dengan imannya, dia sabar. Dan itu menjadi kebaikan bagi dia. Wa idza asabathu sarra, kalau menimpa pada dia kelapangan, ya. Kalau menimpa pada dia sarra, kelapangan, maka fasyakara, maka dia pun bersyukur, ya. Dan dia memahami kelapangan-kelapangan itu bukan kehebatan dia, itu adalah pemberian Allah. Fakana khairan lah, maka itu adalah menjadi kebaikan bagi dia. Maka ya ikhwah, ini kehidupan orang beriman yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah. Allah mencintai hamba-hambanya yang indah. Allah mencintai hamba-hambanya yang punya sifat keindahan. Keindahan apa ini? Keindahan makna. Keindahan iman. Karena sifat mahabbahnya Allah Azza wa Jalla itu dibataskan kepada orang-orang tertentu. Dan tidak dikaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya kauni. Tapi terkait dengan sifat perkara-perkara yang syar'i. Ketika Allah membicarakan Allah mencintai ini, mencintai ini, mencintai ini, yang dicintai itu pasti berkaitan dengan perkara yang syar'i. Kalau Allah mengingatkan yuhibbul jamal, maka jamal di sini adalah jamalus syar'i. Ya, bukan jamal secara kauni. Orang-orang yang mereka punya kehidupan sebagaimana kehidupannya orang beriman tadi. Ayo ikhwah, dan ini kembali kepada lurusnya jalan ketika mereka membangun usul iman. Benarnya jalan ketika mereka membangun kaidahnya iman. Tidak ternodainya jalan dia ketika mereka membangun kaidah beriman kepada Allah. Dan ini peperangan syaitan yang besar. Idz qala lil insani kfur. Puncak daripada peperangan setan adalah mengajak manusia al-kufru ba'dal iman. Ya. Kufur kembali setelah beriman. Karena dengan terjadinya ini, semua kerusakan membentang di depannya. Dan itu adalah kembali dari jalan manusia. Pergeseran itu adalah berangkat dari jalan manusia di dalam membangun iman yang sudah keluar dari jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya ikhwah, kita kembali memahami fenomena kerusakan tauhid yang sangat tersembunyi, yang itu terjadi pergeseran kepada makhluk-makhluk Allah yang Allah cintai, yang Allah menjadikan itu sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana manusia kemudian menjadi nyata. Wasilah itu
ternyata tidak menjadi kebaikan bagi mereka di dalam membangun iman mereka kepada Allah. Didatangkannya Rasul, ternyata mereka tidak mendapatkan kaidah yang benar ini. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini kita mendapatkan faidah untuk kembali menjelaskan persoalan ini agar kita bisa mendapatkan kembali tuntunan yang benar, yaitu apa yang tadi telah dinasihatkan terkait dengan sebagian orang yang mereka telah terjatuh di dalam membangun wasilah iman ketika sikap mereka kepada Rasul tidak sesuai dengan wasilah yang dijadikan jalan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka mendapatkan kebaikan. Dan kita telah dijelaskan satu golongan manusia ini, kemudian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan satu-satunya wasilah untuk seorang hamba bisa meraih kehidupan dengan Allahu Rabbul Alamin adalah kembali kepada menerima Rasul sebagai petunjuk jalan, pembawa ajaran bagaimana manusia membangun wasilahnya, butuhnya dia kepada Allahu Rabbul Alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali kepada apa yang tadi telah dijelaskan dari firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Wa hakada zayyana lahumus syaitanu a'malahum bi muharabatil ilmi wa itfa'i nurihi fasaru fi dhulumatin ba'duha fawqa ba'din wansarafu ila ahwaihim wa khayalatihim yata'abbaduna allaha biha wa hum kama wasafahumullahu subhanahu fil Qur'an. Ayat tadi dijelaskan oleh beliau, seperti inilah satu golongan manusia ini mensikapi Rasul. Syaitan telah menghiaskan pada mereka, pada amal-amal mereka, dengan kemudian mereka menjadi orang yang memerangi ilmu yang dibawakan oleh Rasul dan memadamkan cahaya ilmu. Wahyu tidak kembali menjadi perhatian mereka untuk difahami, untuk diilmui, dan untuk diamalkan. Fasaru fi dhulumatin, maka mereka telah berjalan di dalam kegelapan, ba'duha fauqa ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wansarafu ila ahwaihim, dan mereka telah berpaling ila ahwaihim, kepada hawa-hawa nafsu mereka. Mereka kembali lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan hawa nafsu. Wa khayalatihim, dengan khayalan-khayalan mereka. Yata'abbadunallaha biha, dan akhirnya mereka tetap butuhnya kepada Allah. Tidak mungkin dia hindari, tetapi yata'abbadunallaha biha, dia beribadah kepada Allah dengan hawanya. Dia beribadah kepada Allah dengan khayalat, dengan khayalan-khayalannya. Wahum kama wasafahumullahu subhanahu fil Qur'an. Maka mereka ini
adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mereka di dalam Al-Qur'an. Dan akhirnya menjadi kaum yang mereka sebenarnya tidak sampai kebutuhan mereka untuk beriman kepada Allah. Kebutuhan mereka untuk mendapatkan orang khususnya Allah Azza wa Jalla. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Fakhabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah Muhammad, maukah kalian saya beritakan dengan orang-orang yang mereka rugi dengan amal-amalnya, dengan ibadahnya, dengan apa yang mereka cari jalan untuk mendekatkan diri, untuk punya perantara kepada Allah, agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka cari dari Rabb-nya, tapi mereka ini ternyata rugi. Kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang yang usaha mereka di dunia telah keliru. Dhalla wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan mereka menyangka, mereka mengira sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'ah. Mereka telah berbuat baik, sun'ah dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Mereka menganggap mereka telah menempuh jalan yang baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang telah kufur dengan ayat-ayat Rabb mereka dan dengan hari pertemuan dengan Rabb mereka. Fakhabitat a'maluhum. Amal-amal mereka telah batal. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami Allah Azza wa Jalla tidak menimbang amal mereka nanti sebagai timbangan. Dan menunjukkan mereka jalan untuk mereka mendapatkan kebaikan dari Allah khasir, rugi. Karena mereka tidak menerima apa yang datang dari Rasul. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini faedah yang penting yang terkait dengan peringatan ini, yang terkait dengan nasihat ini. Semoga kita mendapatkan kembali, melihat kembali kaidah ini dengan baik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya di dalam kembali mengambil jalan untuk meraih kemenangan hidup dengan Rabbul Alamin. Fenomena ini telah ditunjukkan perjalanannya sebagian hamba-hamba Allah, sebagian umat Islam yang mereka terjatuh seperti ini. Dan akhirnya kemuliaan dari Allah tidak Allah berikan pada mereka. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting agar kita memahami benar, tidak terjerumus, tidak terjatuh kepada sikap yang kemudian sikap ini membawa kita gagal untuk punya perjalanan makrifat kepada Allah. Ini kelompok yang pertama. Wa qadin qasamat hadhihi ta'ifatu ila iddati firaqin wa turuqin yukharibu ba'duha ba'dan bisababi bu'diha anis siratil mustaqim. Dan sungguh golongan ini telah menjadi bergolong-golongan
menjadi banyak kelompok-kelompok. Menjadi banyak tarik sekte-sekte yang mereka jalani. Wa turukin yukharibu ba'duha ba'dan, dan sebagiannya bahkan memerangi sebagian yang lain. Sebagiannya bermusuhan dengan sebagian yang lain. Dan itu menunjukkan kekacauan jalan mereka. Bisa babi bu'diha anis siratil mustaqim. Dengan sebab jauhnya mereka dari jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu siratil ladina an'ama Allahu alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalannya orang yang mereka sesat. Wa jami'u hadhil firaq, dan semua golongan-golongan yang seperti ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah termasuk jalan yang bisa membawa kepada neraka. Nabi mengingatkan finnar. Kama dzakarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi sataftariqu ummati ala 73 firqah. Sebagaimana umatku akan berpecah belah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan menjadi 73 firqah. Sannatani wa sab'una finnar. 72 diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada neraka, kepada kerusakan. Wa waqidatun fil jannah, dan satu yang membawa kepada jalan menuju surganya Allah. Wa hiya man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Dan dia yang selamat adalah yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Dan apa yang ditempuh oleh Rasul juga ditempuh oleh para sahabat, ditempuh oleh para salafus saleh, dan tidak ada yang berubah dari kaidah mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi jelas golongan yang ditunjukkan oleh beliau, yaitu orang yang akhirnya mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi syariat. Ayo ikhwah. Kemudian yang kedua, wa minhum man balagha fi hadhil wasithah wa fahmuha fahman wa fahimaha fahman khati'an wa khammalaha ma la tuhmal fattakhadha fi dhatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya was salihin wasaid mu'taqidan anna Allah subhanahu la yaqbalu min ibadihi amalan illa idza ja'u ilaihi bihaula'il wusata liyakunu lahum wasilatan indahu ta'ala amma yaquluna uluwan kabira wa qad wasafuhu wal iyadu billah bima ya'ba ayyusafa bihi hatta al-muluki al-mustabduna ad-dhalimuna alladhina wada'u ala abwabihim al-hujjab fala yadkhul alaihim illa man lahu wasitah. Fa aina hadzal i'tiqadu min qauli subhanahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, orang yang mereka ingin mendapatkan jalan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kebalikannya dari yang pertama. Di dalam mensikapi Rasul, mensikapi Nabi, mensikapi para pewaris Rasul yang Allah datangkan agar mereka mendapatkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Di antara mereka adalah orang yang melampaui batas di dalam perantara ini. Di dalam mensikapi Rasul, mensikapi pewaris Rasul. Wa fahimaha fahman khati'an, dan mereka memahami dengan pemahaman yang salah. Wa khamalaha ma la tuhmal, dan telah membawa sikap perantara ini kepada perkara yang tidak dibawakan. Allah Azza wa Jalla mendatangkan Rasul bukan untuk itu. Diterima tapi bukan diterima untuk itu. Maka dia telah membawa kepada sikap yang tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah datangkan Rasul bukan untuk seperti itu. Khamalaha ma la tuhmal, dia bawa kepada perkara yang Rasul itu tidak didatangkan untuk itu. Maka apa? Fattakhadha min datir Rasul, maka mereka jadikan datnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya was sholihin, dan datnya para nabi yang lainnya selain beliau dan orang-orang soleh, para rasul, wasaid, yang dijadikan bukan ajarannya, yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan petunjuknya, tapi justru datnya. Dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan berarti mengingkari beberapa hal dari keberkahan yang ada pada datnya para rasul. Dan itu ada pembahasan tersendiri yang diterangkan para ulama. Yang jadi persoalan adalah mereka menjadikan itu sebagai kaidah mutlak. Bahkan mereka sebagiannya tidak memperhatikan, tidak mementingkan ajarannya Rasul. Tapi yang penting adalah sikap mereka kepada pribadi-pribadi Rasul, pribadi orang soleh, bukan ajarannya. Itu yang dijadikan mereka sebagai perantara. Itu yang dijadikan mereka sebagai jalan untuk dekat dengan Allah. Mu'taqidan, mereka meyakini annallaha subhanahu la yaqbal min ibadi amalan. Dengan dasar, dengan keyakinan Allah tidak akan menerima ibadahnya hamba, amalannya hamba, illa idza ja'u ilai biha ula'il wusata. Kecuali kalau mereka datang dengan amalan itu melalui perantara tersebut. Melalui datnya Rasul, datnya para orang-orang soleh, para ulama. Liyakunu lahum wasilatan indahum. Liyakunu lahum wasilatan indahum. Untuk mereka bisa menjadikan wasilah bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah, ya, Ta'ala maha luhur Allah amma yakuluna, dari apa yang mereka katakan, uluwan kabira, dengan setinggi-tingginya Allah yang maha besar. Gak ada Allah ngajarkan dulu seperti itu. Dan itu sudah terjadi pada orang sebelumnya. Dan tadi sudah kita ingatkan, kita singgung sebagian, bagaimana Rasul memperingatkan agar beliau jangan diberlakukan seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Akan jangan diberlakukan seperti itu. Maka faqad wasafuhu wal iyadu billah, maka mereka menjelaskan seorang Rasul itu wal iyadu billah bima ya'ba ayyusafa bihi, dengan perkara yang tertolak untuk itu pantas disifati. Hattal muluk al-mustabduna ad-dhalimun, sampai kepada seperti seorang raja yang zalim, yang membuat kerusakan, alladzina wadu ala abwabihim, yang mereka meletakkan di pintu-pintu rumah mereka hujab, dinding-dinding, ya, kemudian fala yadkhulu alaihim, tidak boleh ada yang masuk kepadanya illa man lahu wasithah, kecuali orang yang dia punya pengantar. Sampai memahami posisi Rasul seperti ini. Dan ini tidak pernah dulu diajarkan. Adapun persoalan ada keberkahan tertentu pada zatnya Rasul, ini pun ditetapkan dengan dalil. Bukan kemudian ditetapkan dengan akal dan dengan khayalan. Ya.
Sampai kemudian itu menjadi sebuah keyakinan, akidah, dan berlaku kepada siapa saja, bukan hanya kepada yang telah ditetapkan kepada dalil, dan itu menjadi i'tiqad mereka. Maka terjadilah apabila hal ini terjadi bertentangan seperti apa yang dinasihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, aku adalah maha dekat. Inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia telah berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Maka mereka akan diterima untuk Allah, wal yu'minu bi, dan agar mereka beriman kepada Allah, la'allahum yarsudun. Hadhil ayatul karimatu tushiru ila annal wasitata al-wahidah lil wusul ilaihi ta'ala hiyal iman bihi wa imanan sahihan. Dan ayat-ayat ini yang mulia ini menunjukkan perantara satu-satunya yang benar-benar setiap orang bisa miliki untuk dekat dengan Allah adalah apa? Iman yang benar. Yang diajarkan oleh Rasul adalah iman dengan iman yang sahih. Kemudian beribadah dengan ibadah yang Allah syariatkan. Wa qad qaddamat hadhil ayatu al-ibadah alal iman litanbihin nas ila ahmiyatil amali salihi wa annahu syartud daruriyyu lil fauzi biridallahi wal husuli ala jannatihi. Dan diingatkan oleh beliau, dan sungguh ayat tentang ibadah telah berlalu atas iman, dan ini yang menerangkan wasilah mendekatkan diri, iman yang benar, ibadah yang betul. Dan akhirnya menjadi dekat sebagaimana para sahabat. Mereka punya ketinggian satu dengan yang lain karena apa? Karena imannya. Karena ibadahnya. Karena taatnya. Ya. Karena keikhlasannya. Untuk memperingatkan manusia tentang pentingnya beramal solih. Dan tentang beramal solih dengan iman ini adalah syarat daruri. Syarat yang pokok. Lil fauzi biridallah, supaya mereka meraih kemenangan dengan ridha Allah. Wal husuli ala jannatihi, dan supaya mereka berhasil mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Wa qad dzakarallahu subhanahu al-wasilah. Kemudian beliau pemberi muqaddimah menjelaskan tentang wasilah-wasilah. Bukan kita menolak wasilah. Ya, wasilah diajarkan oleh Allah, dan wasilah yang paling besar adalah beriman, beramal salih, mentauhidkan Allah dengan benar. Dan itu yang sudah banyak dijelaskan di dalam ayat, di dalam hadis, kejadian-kejadian Bani Israel pun dulu banyak yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah 3 orang yang masuk gua ketika terjadi hujan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin cari pertolongan kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Dengan keikhlasannya. Dengan amalnya. Mereka bicara kepada Allah tentang birrul walidainnya. Mereka bicara kepada Allah tentang amanah hartanya. Mereka bicara kepada Allah tentang mereka adalah orang yang punya amanah harta, kemudian birrul walidain, kemudian yang satu mau berbuat dosa, berbuat zina, dan dia menahan diri takut kepada Allah. Itu yang mereka bicarakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mereka bicara, ya Allah, kalau itu amal solehku dan engkau terima, bukakanlah pintu gua itu.
maka dibuka oleh Allah. Maka ini ayolah ikhwah, apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian kita tidak akan membicarakan itu panjang lebar. Kita langsung kepada kelompok yang ketiga di halaman 9. Ya. Wa minal muslimina man fahima hadhil wasitata bainal haqqi wal khalqi annaha ar-risalatu wa hiya tablighun wa ta'limun wa tarbiyatun wa adraka uluwa sya'niha wa mablagha hajatil basariyati ilaiha fasara'u ila rasuli sallallahu alaihi wasallam yattakhidunahu al-wasitatal kubra al-wasilatul udma al-wasilatal udma litalaqi asy-syari'ati wal istida'ati binuril wahyi fayatadarasuna siratahu wa sunnatahu kama yatadarasuna al-Qur'an. Maka golongan yang ketiga, yang pertama dan yang kedua, terjadi kerusakan di dalam jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dan di antara kaum muslimin ada orang yang mereka memahami wasilah ini, manhaj ini, kaidah ini, perantara ini, yaitu jalan yang Allah berikan untuk mereka sebagai hamba yang punya kebutuhan besar kepada Allah al-ma'budul haq, annaha risalah, menjadikan rasul, menjadikan para nabi, menjadikan para ulama sebagai wasilah risalah, sebagai wasilah kerisalahan, kerasulan, ya. Dan inilah ketinggian, inilah para rasul ditinggikan oleh Allah pun dengan risalah ini. Makanya rasul-rasul sebagiannya ada yang lebih tinggi dari sebagian yang lain. Karena apa? Karena risalah. Bahkan kata nabi itu dari kata an-nubu yang artinya tinggi. Di mana mereka mendapatkan ketinggian? Dengan wahyu itu. Ya, dengan mendapatkan risalah tersebut. Sehingga sebagian nabi lebih mulia dari sebagian yang lain karena risalah. Ya. Wahia tablighun wa ta'limun wa tarbiyatun. Mengambil wasilah rasul, para pewarisnya, para alul alam, para ulama untuk mendapatkan wasilah apa? Tablighur risalah. Apa? Penyampaian risalah. Karena itu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya mewasiatkan apa? Hal balag itu kan begitu kan? Pada waktu haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah aku telah sampaikan? Jadi ini yang diberikan kepada umat. Hal balagtu, bukankah aku telah sampaikan? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Benar engkau telah sampaikan. Kemudian apa kata Nabi? Allahumma fashhad. Ya Allah, persaksikanlah. Dan yang disampaikan Nabi ini yang menjadi kebaikan umat, punya kedekatan, pertolongan, kebaikan dari Rabbnya. Dengan tersampainya risalah. Wa ta'limihim, dan diajarkannya risalah. Wa tarbiyatihim, dan dididikkannya manusia dengan risalah untuk tumbuh. Diberi ilmu sedikit-sedikit tentang risalah kenabian, naik. Kemudian dididik mereka dengan risalah itu, naik. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat, sebagaimana dalam hadis qudsi, wala yazaluna yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kan begitu. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Setelah yang wajib. Hatta uhibbah. Sampai nanti Allah cintai dia. Kan jelas. Dengan risalah yang diajarkan oleh Nabi. Ditarbiyahkan oleh Nabi. Karena itulah doanya Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah. Bukan itu segala-galanya. Doanya Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana wab'as fihim rasul.
Wahai Allah, utuslah nanti pada mereka seorang rasul. Untuk apa rasul ini? Ya, yatlu alaihim ayatika. Rasul ini nanti membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, rasul ini nanti ngajarkan. Ya, ayat itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian wa yuzakkihim. Kemudian rasul itu nanti mendidik umat dengan ilmu, dengan wahyu. Dan Nabi pun mengakui apa yang disampaikan Ibrahim. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ana dakwatu Ibrahim. Saya adalah doanya Ibrahim. Dan lihat sifat-sifat beliau SAW. Hari-harinya yang kuat. Apa yang beliau lakukan kepada umatnya? Tablighur risalah, ta'limur risalah, tarbiyatu ar-risalah. Dan di sini tempat perlombaan orang-orang di dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui nikmat Rasul, para ahlul ilm, para orang soleh yang mereka dijadikan oleh Allah wasilah kita untuk mendapatkan hidayah agama, yang kemudian dengan hidayah agama ini kita punya jalan dekat dengan Allah. Dimanapun, kapanpun, sampai kemudian seperti tadi, hatta uhibbah, sehingga aku Allah mencintai dia. Ya, kalau sudah Allah mencintai, di zaman manapun, di kondisi apapun, di waktu apapun, jelas. Maka ayolah ikhwah, ini apa yang dinasihatkan kembali oleh beliau. Wa adraka ulu wa sya'niha, kemudian mereka ini memahami ketinggian apa? Ketinggian urusan risalah. Manusia ditinggikan oleh Allah karena ini. Punya ketinggian di hadapan Allah karena risalah. Dan mereka memahami benar puncak kebutuhan manusia itu kepada risalah. Karena itu yang menata akalnya, menata hatinya, menata anggota tubuhnya. Kan begitu. Ya. Fasari'u ila rasul, fasara'u ila rasul. Maka mereka menjadi orang yang paling bersemangat kepada Rasul. Abu Bakar paling bersemangat pada Rasul. Ngapain? Thalabul ilmi. Ya kan begitu. Belajar. Dididik oleh Rasul. Para sahabat Nabi bersemangat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk yang pertama? Tidak. Untuk yang kedua? Juga tidak. Semangat mereka yang paling besar adalah untuk mengambil risalah. Karena itu Abu Bakar menjadi a'lamun nas ba'da Rasulillah. Atqan nas ba'da Rasulillah. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan makrifat, dengan ketaatan. Lihatlah, para ulama menerangkan tidaklah Abu Bakar mendapatkan ketinggian di sisi Allah kecuali ma fi qulubihim. Iman yang ada di hatinya. Kemudian amalnya Abu Bakar juga sama. Ketika Rasul menanyakan siapa di waktu sekarang yang sudah begini, sudah begini, sudah begini, sudah begini, siapa yang jawab? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ya ikhwah, dia memahami benar ya, tingginya urusan risalah. Wa mablaghil haja, dan puncaknya kebutuhan basyariyah, manusia itu totalitasnya butuh kepada risalah. Hatinya butuh kepada risalah akidah. Butuh kepada risalah tauhid, butuh kepada risalah iman. Ya. Akalnya butuh kepada risalah manhaj ilmu yang benar. Anggota tubuhnya butuh kepada risalah beramal. Ini kebutuhan manusia. Ya. Maka mereka yang ketiga inilah orang-orang yang sangat kuat menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yattakhidunahu al-wasita al-kubra. Mereka menjadikan Rasul itu sebagai perantara yang besar. Wal wasilah tal-udma, dan menjadi wasilah yang besar. Untuk apa? Litalaqis syariah, untuk mengambil syariat, untuk mengambil ilmu, untuk mengambil warisan Nabi. Lihatlah Abu Hurairah, manusia yang paling banyak mendapatkan apa? Riwayat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke pasar, ngomong kepada orang,
Bagaimana kalian warisannya Nabi dibagi-bagi di sana, kalian tidak ambil. Sementara kalian sibuk-sibuk mengambil warisan manusia seperti ini. Maka mereka mana? Ayo sini tak tunjukin. Ketika sampai di masjid, lu mana ada warisan Nabi dibagikan? Nah itu, apa itu? Majelis ilmu. Majelis di mana mereka diajarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahamkan tentang itu. Itulah warisan yang diwariskan Nabi kepada umatnya, yang dengan itu mereka diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya wasilah yang udma. Wasilah besarnya ada di sini. Perjuangan jihad yang besar ada di sini. Wal istidha'i binuril wahyi, untuk mengambil penerang dengan cahayanya wahyu. Fayatadarasuna siratahu. Mereka mempelajari sirahnya, wa sunnatahu, mempelajari sunnahnya, kama yatadarasunal Qur'an, seperti mereka mempelajari Al-Qur'an. Syiaruhum fi dzalika, syiar mereka di dalam masalah ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang pada kalian cahaya dan kitab yang nyata, yang jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Di mana Allah memberi petunjuk dengan itu orang yang mengikuti keridhoannya. Subulas salam, Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Jelas. Dengan itulah Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan itulah Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, biidnihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ayo ikhwah, setelah beliau membawakan faidah ini, maka beliau kembali mengingatkan sebuah peringatan yang penting di sini. Hadhil firqatu hiyan najiyah, orang yang, golongan yang mengambil jalan ini di dalam mencari wasithah kepada Allah, itulah yang selamat, itulah yang berhasil. Allati dukirat fil hadis sabiq wa busyirat bil jannah, yaitu golongan yang disebutkan di dalam hadis yang sudah lewat dan diberitakan dengan kemenangan surga. Akan tetapi wa minal muallam anna tariqa hadhihi ta'ifati mamlu'un bil aswaqi wal aqabat. Hanya saja sudah menjadi khabar nubuwah dan sudah menjadi kenyataan karena fasadnya zaman. Karena semakin ke belakang hidayah ini semakin suram diraih oleh manusia. Tanda-tanda kiamat adalah ilmu diambil dari as-saghir. Tanda-tanda kiamat adalah hari-hari kepalsuan. Yusaddaquna al-kadhib, yusaddaqul kadhib, orang pendusta dibenarkan. Kemudian orang-orang yang mereka terpercaya didustakan. Itu sudah menjadi fitnah kehidupan perjalanan meraih jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sesuatu yang pasti terjadi minal mu'allam, perkara yang memberatkan secara zahir, perkara yang di situ ada penderitaan. Sesungguhnya jalan kelompok ini adalah dipenuhi dengan aswak, dipenuhi dengan berbagai macam duri. Ya, itu sudah kaidah. Ya, kehidupan ini akan seperti ini. Wal aqabat, dan dipenuhi dengan berbagai hukuman, berbagai hal-hal yang membuat fitnahan dan sebagainya. Li'annal Islam as-sahih asbahu ghariban. Karena Islam asbaha ghariban, karena Islam yang benar sudah dikhabarkan oleh Nabi akan menjadi gharib. Wa qad ba'uda anhu al-muslimun, dan kaum muslimin telah jauh dari Islam yang benar. Aghlabul muslimin, yaitu mayoritas, illa man rahimahullah, wasta'adu anhu bil bidai wal auham. Karena kebanyakan kaum muslimin mereka telah tenggelam di dalam berbagai
ajaran-ajaran yang tidak diajarkan di dalam Islam dan di dalam khayalan-khayalan. Dan beliau mengatakan, hadzal bala qadim. Ya, ujian fitnah seperti ini bukan hanya hari ini. Sesuatu yang sudah dari dulu. Wa daurul muslihin fihi syakkun khatir. Dan wilayahnya, perannya para orang yang memperbaiki agama di hari-hari seperti ini adalah syakun khatir. Ya. Ibaratnya seperti jurang yang sangat berbahaya. Berat. Qala Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innana nu'aliju amron. Kita itu dengan pengajaran hidayah ini, sebenarnya kita ini sedang mengobati perkara. Ngobati urusan kaum muslimin. La yu'inu alaihi illallahu ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Urusan memperbaiki hidayah, wasilah memperbaiki hidayah, ini ulama tidak punya peran yang begitu besar. Kecuali, dan pasti mereka akan menjadi orang yang gharib. Karena mukhalifatu aksarin nas. Karena menyelisih kebanyakan manusia. Dan itu ulama pun dari dulu tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali istiqomah di atas yang benar. Kalau ada yang ikut, ya alhamdulillah semoga istiqomah. Kalau belum, ya berdoa. Ini bukan kerja sebagaimana kerja perusahaan. Makanya dinasihatkan, urusan ini adalah memperbaiki sesuatu yang tidak ada yang bisa menolongnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Qad fana fihil kabir. Sungguh orang-orang tua telah meninggal dunia di dalamnya, tenggelam di dalam fitnah ini. Wasabas shaghir. Dan sungguh anak-anak kecil telah menjadi pemuda, habis umurnya di dalam persoalan seperti ini. Wahajaral a'rabi. Dan sungguh dulu orang-orang A'rabi telah hijrah meninggalkan kota-kota karena menyelamatkan seperti ini. Yakhsabunahu dinan. Dan mereka menganggap sikap-sikap itu adalah sebagai agama. Walaysa huwa indallahi bidinin. Dan ternyata itu di sisi Allah bukan sebagai agama. Ayo ikhwah, ini faedah muhimmah yang kita telah ambil secara ikhtisar dan dari pengantar dan dari muqaddimah. Insya Allah kita sudah mendapatkan hakikat secara umum persoalan islah yang muhimmah ini, membangun jalan agama kita untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan meraih kemenangan-kemenangan dari Allah Azza wa Jalla ini adalah persoalan yang muhim. Karena pergeseran antara jalan yang benar dan antara kebalik menjadi jalan yang batil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini insya Allah kajian kita sejak tadi malam. Dan semoga di hari-harinya Allah yang kita senantiasa terus menerus mendapati ujian-ujian di dalam hidup ini, kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk tahu bagaimana cara kita memperbaiki diri. Untuk kita dibimbing oleh Allah punya jalan, mengambil jalan kemenangan yang benar dari Allah Rabbul Alamin. Seperti yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul. Yang kadangkala di kalangan orang-orang yang tidak ngurusi agama tidak rasional. Dan di kalangan orang-orang yang ngurusin agama juga begitu tidak proporsional. Ya, rusaknya ini kok yang diperbaiki ini. Di kalangan orang yang tidak punya agama, wah itu bukan urusan agama. Kan begitu. Orang yang nggak ngurusin agama kan, ini bukan urusan agama. Ini adalah urusan dunia. Nggak usah pakai agama. Kemudian sebagian lagi di kalangan orang yang ngurusi agama, wah itu nggak proporsional. Ya, nggak tepat wong rusaknya di sini kok yang diperbaiki ini. Maka ayo ikhwah, hal ini cukuplah kita
menjawab dengan jawaban Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ya. Kalau kaidah besar yang ada di hati manusia, yaitu kaidah hidayah yang besar, baik maka seluruhnya jadi baik. Kalau itu rusak maka seluruhnya jadi rusak. Dan contoh yang sudah dibuktikan di dalam sejarah adalah kehidupan para rasul. Kehidupan para nabi. Sejarahnya sudah dicatat oleh manusia. Dan mereka ditolong, mereka dimuliakan oleh Allah. Dari sebab apa? Dari sebab islah mereka. Dari sebab mereka menyelamatkan hidayah agama mereka yang paling besar. Kemudian kemenangan itu bukan milik dia. Keselamatan itu bukan milik dia. Itu adalah pertolongan Allahu Rabbul Alamin. Itu adalah muamalahnya Allah secara khusus kepada para kekasihnya. Kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Walitusna'a ala aini." Untuk engkau wahai Musa dijaga, diasuh dengan pengawasan Allah Azza wa Jalla, dengan penglihatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kondisi Musa alaihissalam diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah karena Allah menolong, Allah menjaga. Dan ini ayolah ikhwah, semoga pertemuan kita di hari-hari sebagaimana yang kita semuanya hari ini senantiasa dihadapkan dengan hari-harinya Allah yang penuh dengan ujian iman. Kita kembali mendapatkan jalan kita untuk punya taqarrub ilallah, untuk punya jalan mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, Sang Maha Mencipta hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, Zat yang Maha Hidup dan yang mengatur semua kehidupan yang ada. Fa'alun lima yurid, Zat yang Maha berbuat dengan apa yang Dia Allahu Rabbul Alamin berkehendak. Tidak ada kemenangan bagi kita kecuali agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah mendapatkan sunnah kauniyah yang Allah berikan pada orang-orang khusus. Yaitu sebagaimana yang sudah kita sampaikan, semoga kita termasuk orang-orang beriman yang mendapatkan karomah dari Allahu Rabbul Alamin. Ini insya Allah. Dan saya mohon maaf kepada kaum muslimin dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong keadaan kita semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah.